Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, ada berita terbaru. KC atau yang kerap disebut MKC, Cornelius Costea, sekarang sudah bebas dari penjara. Tetapi yang menarik di sini, katanya orang ini mengklaim sudah memurtadkan 700 orang narapidana. Bukan hitungan yang sedikit, bukan hanya satuan, bukan puluhan, tetapi ini hitungannya sampai 700. Apakah ini sebuah kebenaran atau dusta belaka? Kita akan mengetahui dengan seksama, ya Pak. Jadi sekarang orang ini sudah bebas dan dinyatakan bebas bersyarat. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, begitu kira-kira, ya Pak. Jadi tidak sebebas bagaimana dia sebelumnya. Jadi ada etika-etika yang kemudian harus ia laksanakan, begitu ya. Baik, ini menarik karena kami mendapatkan informasi ini justru dari temannya sendiri dan muslim sendiri yang justru akan membantah pernyataan dari Cornelius Costea ini. Baik, ikhwan, supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saksikan saja bagaimana pernyataan dari, mungkin bisa dikatakan, sahabatnya KC. Dan ada beberapa video yang mungkin ini sangat menarik untuk kita bahas. Ini hemat kami ada sesuatu hal yang di sana pukulan yang sangat luar biasa bagi Cornelius Costea ini. Tetapi kita akan fokus saja kepada video yang kita akan putar ini. Silakan, ya Kak. Keempat, mengenai pernyataan MKC yang menobatkan dan membaptis 700 napi di penjara, hasil dari pemuridan MKC adalah sebuah kebohongan. Baik, ya. Jadi yang kemudian diklaim MKC ini adalah dusta. 700 orang nafi dimurtadkan atau masuk ke dalam agamanya KC, itu adalah dusta, kebohongan yang sangat nyata. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sesuai info dari Lapas Ciamis, untuk napi yang ditampung maksimum hanya 300 orang napi. Nah, hal ini terkonfirmasi oleh petugas yang ada di sana, bahwa sebetulnya napi di sana itu maksimal ada 300 orang. Nah, KC sendiri mengklaim ada 700 orang yang dimurtadkan atas bimbingan Cornelius Costea. Tetapi pada pembuktiannya itu adalah bohong dan itu hoax belaka. Kenapa? Karena yang pertama, hal ini langsung dikonfirmasi dan dijelaskan oleh petugas di sana, ya. Yang kedua, kalau misalkan 700 orang, itu tidak mungkin, karena jumlah napi saja itu 300 orang, ya. Kalau misalkan 300 orang ke 700, berarti ada selisih 400 di sana. Siapa yang 400 lagi? Begitu kira-kira. Selanjutnya, bukan hanya itu saja. Apakah mungkin seorang KC kemudian memurtadkan napi di sana yang jumlahnya itu tidak main-main, 300 orang, ya ikhwah. Berarti 100% napi dimurtadkan. Bahkan bukan hanya 300, tapi katanya 700. Nah, jadi ini adalah bohong, dusta, dan ini adalah akal-akalan saja, ya ikhwah. Kenapa kami tahu? Dari orang ini. Jadi orang ini yang justru menyampaikan kembali terkait hasil meeting. Hasil meeting siapa begitu ya, kita tidak tahu. Tapi kita mendengarkan informasi dari teman KC itu sendiri dan muslim sendiri. Dan ada lanjutannya lagi, silakan. Ya, bahkan belum terkonfirmasi ada orang yang bertobat di Lapas Ciamis karena MKC. Nah, tidak terkonfirmasi ada orang yang murtad. Mereka menyebutnya kalau misalkan ada orang Islam masuk ke Kristen, itu katanya bertobat, ya silakan saja, itu bahasa yang digunakan oleh mereka. Kita tidak ada urusan dengan itu. Tetapi bagi kita, ya, orang Islam kemudian keluar dari Islam kan disebut murtad. Walaupun orang lain atau non muslim mengatakan itu bertobat, ya silakan saja, itu pemilihan bahasa, pemilihan diksi, dan bagaimana keyakinan masing-masing. Jadi tidak terkonfirmasi orang yang kemudian keluar dari Islam atau keluar dari agama apa, masuk ke dalam agama Kristen. Satu orang pun tidak terkonfirmasi. Bagaimana dengan jumlahnya 300 orang? Apakah memang
KC ini ingin disebut seorang pahlawan begitu ya, atau bagaimana, kita tidak tahu, sampai-sampai dia mengklaim sudah memurtadkan 700 orang. Kita lanjutkan lagi ya Kak. Kita akan, nah ini yang 5 yang saya terganggu ya. Kita akan siapkan pasal, perhatikan baik-baik. Kita akan siapkan pasal dan undang-undang. Nah, undang-undang ini berbicara hukum. Untuk supaya bisa disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan agar tidak kasih panggung MKC. Jadi KC dilarang untuk berkhotbah begitu kira-kira. Nah, ya Alhamdulillah. Jadi jelas ya, dan ini sudah sangat clear. Ketika orang ini mengklaim sudah memurtadkan 700 orang, itu tidak benar. Itu hoax ya Kak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami ingatkan kepada Cornelius Kostea, hati-hati Anda, hati-hati. Jangan membuat satu keonaran yang baru begitu ya. Karena ini kan Anda sudah dihukum, dan Anda ini sudah mengalami bagaimana masuk penjara dan sebagainya. Jangan sampai itu terulang kembali. Makanya ada pesan di sana, harus dibimbing dengan pendeta siapa begitu ya. Kita tidak tahu. Tetapi yang kemudian kami sampaikan di sini, KC, hati-hati Anda. Karena kalau misalkan Anda berbuat ulah lagi, nanti Anda bisa masuk ke lubang yang sama. Itu yang kedua. Dan yang selanjutnya ya Alhamdulillah, dalam hal ini kami pernah bertemu dengan Cornelius Kostea. Ya, jadi ketika di Ciamis itu, di sidangnya KC, bahkan kami ada di belakang meliput bagaimana jalannya persidangan kala itu, yang kemudian KC sendiri hanya bisa tertunduk, entah tertunduk malu, entah tertunduk bagaimana, kita tidak tahu. Tetapi orang ini dari awal sampai akhir itu kebanyakan tertunduk ya Alhamdulillah. Karena tidak bisa menyanggah bagaimana kemudian dulu pernah menyinggung agama Islam dan sebagainya. Tidak bisa membantah ya. Ya pada akhirnya ditetapkanlah sebuah kesalahan kepada Cornelius Kostea. Nah, hal yang semacam ini hati-hati, jangan diulang kembali. Jadi kemarin atau tahun yang lalu jadikan pelajaran supaya tidak kembali mengulangi kesalahan dan tidak masuk ke lubang yang sama. Karena kami kasihan ya Kak. Apalagi orang ini kan sudah sepuh gitu ya. Sudah berumur. Kami kasihan kepadanya. Maka dari itu hati-hati, jaga lisan, jaga tingkah laku, jaga etika, kesopanan. Jangan nyinggung-nyinggung kepada agama di luar Anda. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Ini sangat menarik Alhamdulillah. Sebetulnya masih banyak ya apa yang kemudian disampaikan dalam poin-poin ini. Ada KC itu katanya tidak bersama terlebih dahulu dengan keluarganya. Entah itu apa alasannya, kita tidak tahu begitu ya. Tetapi dengan hasil meeting yang mereka laksanakan, ada melahirkan beberapa poin yang kemudian KC tidak bersama terlebih dahulu dengan keluarganya. Entah kapan bersamanya kita tidak tahu, entah kenapa dipisahkan kita juga tidak tahu. Tetapi kita hanya tahu bahwa orang ini menyampaikan kondisi dan keadaan KC. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga berita ini bisa menjadi konfirmasi bahwa KC tidak memurtadkan 700 orang. Jangankan 700, satu orang pun tidak terkonfirmasi. Alhamdulillah. Aku lakukan hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.